Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita bertemu kembali dengan dakwah PTM. Hari ini Ibu akan mengupas tentang tema Brokoh menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya, yaitu jatuh nantinya pada tanggal 10 Juli. Kalau bertepatan dengan Almanak Nasional itu 10 Juli nantinya. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu memulai dakwah pada hari ini, mari kita sama-sama baca istighfar. Kemudian kita membaca tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotaya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotaya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Usbi adik lati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihi uqad wa tanfarizu bihi kurabu wa tuda bihi hawa izu wa tunalu bihi ragaibu wal husnul hawatimi wa yustasqa gama mubi wazihil karimi wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan milata wa salim sholaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihi qadwatan farizu bihi kurabu wa tuda bihi hawa izu wa tunalu bihi raga ibu wal husnul hawatimi wa yustasqa gamamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat mendengarkan dakwah Ibu PTM yang berjudul Brokoh untuk Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah,
yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini kebetulan itu bertepatan dengan tanggal 10 Juli nantinya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Anak-anak ibu, hari ini kita akan mendengarkan dakwah ibu Barokah. Barokah itu artinya kebaikan. Jadi kebaikan pada hari raya Idul Adha yang akan kita hadapi nantinya. Idul Adha disebut juga Idul Hari Raya Haji. Jadi orang haji, orang yang sudah berhaji atau sudah berumrah ini sangat bahagia sekali menghadapi Hari Raya Idul Adha tersebut. Jadi pada saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji ini kita diingatkan kembali peristiwa masa lalu. Jadi Hari Raya Idul Adha atau Idul Haji ini itu berlatar belakang kisah Nabi Ibrahim. Anak-anak ibu, seperti pernah kamu ketahui lebih dahulu bahwa Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Pertama istrinya bernama Siti Hajar. Pertama Siti Sarah, itu yang kedua Siti Hajar. Siti Sarah itu melahirkan dua anak. Jadi Nabi Yakub kalau tidak salah dengan Nabi Ishak. Jadi dua nabi itu, jadi Siti Sarah menurunkan dua nabi. Nabi-nabi itu menurunkan keturunan yang mempunyai anak lagi, itu menurunkan keturunan seperti penduduknya orang-orang yang di luar Indonesia yang badannya tinggi-tinggi, badannya lebih besar daripada penduduk masyarakat yang ada di Indonesia. Itu adalah suku keturunan daripada Nabi Ishak atau Nabi Ishak dan yang satunya tadi. Nah ini berbeda dengan Siti Hajar. Jadi Siti Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar memiliki anak yang bernama Ismail. Jadi anak Ismail ini sebelum lahir Nabi Ismail ini memang sangat diimpi-impikan pada waktu itu. Siti Sarah tidak memiliki anak sama sekali, lalu mengambil istri kedua Nabi Ibrahim ini adalah dari asisten rumah tangganya. Jadi diambil istri, melahirkan anak bernama Ismail. Nah Siti Hajar ini melahirkan anak itu, kemudian ini melakukan pengorbanan yang begitu besar karena harus diasingkan. Jadi dia melahirkan tidak di rumah Siti Sarah anak ibu, jadi diasingkan di kota Mekah. Itu kalau sekarang ini namanya ada Bukit Safa dan Marwah. Kalau orang berhaji dan berumrah itu biasanya 7 kali. Jadi 7 kali lari-lari kecil dari Safa Marwah dan Safa dan Marwah. Jadi itu di antara bukit itulah Siti Hajar ditempatkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia sedang hamil. Jadi memang semacam mungkin sudah adat istiadat pada zaman itu. Jadi melahirkan harus diasingkan di tempat lain sampai dengan melahirkan. Nah pada saat melahirkan itu, pada suatu saat pernah Nabi Ismail itu waktu kecil, waktu bayi belum kembali ke tempat Siti Sarah, anak-anak ibu itu menangis. Jadi menangis. Nah ini terjadinya peristiwa ibadah haji di sini. Menangis, jadi saking paniknya Siti Hajar ini, lalu ya berlari-lari kecil tadi mencari air, tadi kada ketemu. Jadi perlarinya Siti Hajar mencari air itu karena kebetulan air susu Siti Hajar ini tidak mengeluarkan. Jadi dia mencari 7 kali pipi tadi pulang pergi berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sampai dia ternyata ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kakinya Nabi Ismail itu hentakan kakinya pada tumitnya itu ternyata mengeluarkan mata air. Jadi yang sekarang ini disebut dengan air Zam-Zam yang katanya menurut ulama banyak sekali manfaatnya. Nah anak-anak ibu, nah di sini pengorbanannya sudah ada dari Siti Hajar. Kemudian ketika menjelang anak-anak pun
Nabi Ibrahim ternyata disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengorbankan anaknya itu, yang kemudian singkat cerita itu anak ibu digantikan dengan seekor kambing karena bentuk cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepadanya. Nah, anak-anak ibu, jadi peringatan Idul Adha yang kita rayakan sebagai umat Islam yang bernabikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu adalah ibarat itu datu, nah pedatuan daripada nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berkah yang pertama ini yang paling berkah istimewa, keistimewaan kebaikan yang pertama di peringatan Hari Raya Idul Adha. Di samping kita nantinya sholat sunat Idul Adha, kemudian juga disunatkan puasa. Nah, di sini mengajarkan kita cinta sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Saking cintanya, di samping sholat 5 waktu, di samping kita melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, kita juga ada disuruh berkorban. Nah, di sini suruhan berkorban di Idul Adha ini bagi orang yang dewasa, kemudian juga bagi yang mampu. Cuma ini menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah berkorban ini ada di ayat suci Al-Quran, seperti pada surat Inna aktaina kal kausar. Nah, bunyinya seperti itu. Terus sampai 3 ayat yang artinya satu, sesungguhnya Allah memberi kenikmatan, kebaikan yang begitu banyak kepadamu. Nah, jadi terjemahannya seperti itu anak-anak ibu, masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Nah, pada surah Al-Kautsar ini. Jadi maka dirikanlah sholat. Jadi sholat sangat penting, bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita itu mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Nikmat bernapas, tidak membayar, nikmat sehat, nikmat misalnya bila jatuh sakit tapi bersabar, nikmat rezeki, nikmat keluarga mempunyai ketenangan, punya saudara yang baik, ibu yang baik, ayah yang baik, misalnya kan itu berupa kenikmatan-kenikmatan yang tidak terkira nilainya. Nah, jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Inna aktaina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Maka ujar Allah kepada kita, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah, jadi disuruh berkorban di dalam pada ayat pada ayat suci Al-Quran, pada ada kumpulan juz amma anak-anak ibu. Nah, kemudian pada surah yang ketiga, pada ayat yang ketiga, apabila ada orang yang membencimu, maka dia akan terputus. Jadi apabila seorang hamba, seorang manusia, baik muslimin dan muslimat, itu sudah sholat, sudah di dalam hidupnya melakukan kurban dengan sudah berakikah, masih aja ada orang yang membencimu misalnya, maka di Quran dikatakan orang itulah yang terputus daripada Allah. Jadi Allah ada ketujuh, terputus dari Allah. Jadi amal ibadahnya kemungkinan tidak diterima, puasanya tidak diterima, karena dia membenci kamu. Sedangkan kamu atau orang tua kamu sholat yang rajin, misalnya sudah melaksanakan rukun Islam, kemudian berkurban tambahannya. Jadi kurban tadi 1 tahun sekali, mungkin 1 kali dalam seumur hidup, atau sewaktu-waktu punya uang banyak, itu dianjurkan berkorban. Berapa dari berkorban ini adalah bentuk mempelajari kita, memberikan kita pelajaran agar cinta kepada Allah di atas cinta-cinta segalanya. Jadi cinta yang nomor 1, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta nomor 2, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nomor 3, kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara, kepada keluarga. Baru
kita boleh juga cinta kepada tetangga, cinta pada sahabat, apabila kita telah mendahulukan cinta yang tadi, cinta kepada Allah nomor satu, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta pada saudara, cinta pada keluarga. Nah, jadi ini mengajarkan kita tentang cinta yang ada pengorbanannya, ada bukti pengorbanannya di samping kita melakukan sholat. Nah, ini barokah artinya, barokah kebaikan Hari Raya Idul Adha. Barokah yang kedua adalah mengajarkan kepada kita, kepada masyarakat Indonesia, kepada kamu, itu tentang jiwa yang sosial. Jadi jiwa yang punya sifat sosial. Sosial itu artinya masyarakat suka merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, berbagi. Nah, ini sosial namanya. Yang berkorban berbagi kan, berbagi dagingnya itu oleh panitia kan, dia bahkan tidak mau memakan biasanya. Nah, ini sosialnya tadi. Jadi punya jiwa sosial, punya jiwa pemurah. Jadi di setahun sekali itu. Nah, anak ibu, ini namanya kebaikan Hari Raya Idul Adha, kebaikan Hari Raya Haji. Kemudian yang ketiga adalah barokah yang kita dapat ambil dari Hari Raya Idul Adha atau Idul Haji ini adalah kita mendapatkan pahala ganjaran yang sangat banyak. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala yang didapatkan oleh manusia itu apabila mau berkurban itu sebanyak bulu yang ada di hewan kurban itu. Nah, bayangkan anak ibu, bulu kecil, bulu-bulu halus kecil pada sapi, pada kambing itu kan tidak dapat terhitung. Seperti itu juga pahala yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang berkorban tadi. Asal syaratnya tadi, pertama, uang yang dikorbankan untuk berkorban tadi halal, kemudian dia juga punya jiwa yang ikhlas. Jadi berkorban tapi misalnya berkesek-kesek ke sana, kalau ada pahala lagi mungkin, karena Allah hanya menerima kurban yang ikhlas tadi itu loh, ikhlas seperti yang dicontohkan oleh peristiwa Nabi Adam. Yang kedua anaknya tadi ada kan, anaknya kembar, disuruh Allah berkorban, yang satu ikhlas, yang satunya sama sekali tidak ikhlas, Habil dan Kabil. Jadi Habilnya tulus ikhlas, mempunyai jiwa, sedangkan Kabil tidak ikhlas. Allah menginginkan bila berkorban itu harus tulus dan ikhlas. Nah, anak-anak ibu, jadi pahalanya tadi sebanyak bulu pada hewan kurban itu. Jadi saking banyaknya orang yang pahala berkorban tadi, makanya ada orang yang berkemampuan berkorban itu tiap tahun mau aja berkorban. Jadi hasil daging kurban itu kan ya mempunyai sifat sosial tadi, dibagi ke masyarakat yang memang berhak menerimanya. Kalau masyarakat itu salah satu atau dua orang, tiga orang, empat orang lebih, itu sugih bandar yang diberi daging korban. Ya kan ada masyarakat itu suatu desa atau suatu kampung, orang tua kamu kan gak tahu, jadi panitia misalnya yang sugih, yang kaya diberi juga. Nah, padahal ada sepantasnya. Jadi beri aja yang paling tidak yang ekonominya rata-rata sedang ke bawah. Jadi seperti itu anak ibu. Jadi Islam mengajarkan yang seperti itu yang benar, sehingga semua teratur dengan baik. Jadi pahala tadi sangat penting. Kemudian apabila kita berkurban, ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah itu punya tunggangan. Nah, punya tunggangan di surga. Yang kada berkurban, bujurainya mungkin masuk surga, tapi tunggangannya tidak ada. Tunggangan alat kendaraan. Kalau kita di dunia kan alat kendaraan kita sepeda motor, mobil. Nah, kalau di sana hanya hewan. Hewannya bisa hewan unta, hewan sapi putih, kemudian bisa juga burak. Jadi setiap hewan, setiap manusia yang berkorban biasanya ada tunggangan. Jadi tunggangan itu dipakai, tunggangan surga itu digunakan, cerita pada buku agama itu nantinya menuju
menuju surga Firdaus. Jadi di surga Firdaus itu ketemu Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh umat Islam, jadi kadada bergolong-golongan lagi, kadada berkotak-kotak seperti tercerita dalam Al-Qur'an. Jadi golongan Islam yang ini, golongan Islam yang ini, Muhammadiyah, yang Nahdlatul Ulama misalnya, yang apa lagi misalnya. Nah, misalnya ahli sunnah wal jamaah, yang imam ini, imam itu, tidak ada. Hanya satu pemimpin kita, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi memuati tunggangan hewan yang memang kita pernah berkurban. Nah, ini menuju surganya Firdaus tadi dengan teratur, dengan bagus. Yang urutan pertama memang kedudukannya dia pertama. Nah, misalnya kayak di dalam sholat juga, dalam sholat itu kan ada bersab-sab, ada yang sab pertama, sab kedua, sab ketiga, sab keempat, dan berikutnya. Kalau di masjid itu kan begitu besar. Nah, demikian juga di surga, beraturan, teratur. Ini adalah gambaran salah satu sedikit kenikmatan surga, karena surga itu kan tidak pernah dapat diceritakan benar-benar secara nyata kelebihannya itu, selain hanya sekedar sesuai dengan buku agama yang diceritakan oleh penulis yang kemungkinan juga ulama. Nah, anak-anak ibu, jadi barokah dalam Hari Raya Idul Adha pertama tadi itu barokah dia punya jiwa sosial, jadi punya jiwa memasyarakat. Dia pemurah dalam setiap tahunnya. Kemudian barokah yang kedua, ini mengajarkan cinta kasih Allah yang begitu tinggi. Nah, jadi dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cinta Nabi Ibrahim ini cinta yang memerlukan pengorbanan. Jadi karena itu tertulis dalam Al-Quran di Al-Kautsar, maka kita muslimin muslimat juga dapat mencontohnya. Jadi cinta yang begitu besar dibuktikan dengan ada pengorbanan. Jadi manusia itu walaupun dia tidak penyedekah misalnya, tidak suka menyumbang, suatu saat setahun sekali dia berkorban. Nah, ini juga dapat pahala yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga tadi, kita dapatkan pahala yang begitu banyak, yang berlimpah ruah, yang tidak dapat dihitung kebanyakannya. Nah, anak-anak, ibu sekalian, jadi alhamdulillah sebentar lagi kita akan menjelang hari raya Idul Adha. Ibu ucapkan selamat hari raya Idul Adha, seperti kan biasanya ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, bacaan takbir ini sebaiknya kamu baca sebanyak-banyaknya nanti ketika berada di malam hari raya, kemudian ketika paginya, ketika berada di masjid, sampai sehari penuh, supaya kita dapat memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia yang beragama Islam, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kamu semua menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua kamu, masa depan kamu yang bagus, mudah-mudahan dapat tercapai. Nah, anak-anak ibu, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita dapat berkah kebaikan dari dakwah yang ibu sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma mata sayyidina
astur mata Sayyidina Muhammad. Allahumma asbir mata Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.